Kehamilan merupakan momen yang ditunggu dan membahagiakan, khususnya bagi para pejuang dua garis. Namun pada prosesnya bisa saja terjadi gangguan atau kelainan pada kehamilan. Apa saja kelainan pada kehamilan? Dan bagaimana cara mengantisipasi serta mengatasinya? Nah, tadi yang kehamilannya di luar kandungan, kehamilan ektopik terganggu, itu tadi mengancam nyawa. Jadi kenapa bisa terjadi kehamilan tapi di luar rahim, di luar kandungan, Dok? Bisa terjadi karena banyak faktor. Yang pertama biasanya yang paling sering terjadi adalah karena faktor dari penyumbatan di tuba. Ada sumbatan di saluran tubanya, jadi makanya dia tidak bisa masuk ke dalam rahim. Ngumpetlah dia di situ, terbentuklah kehamilan di situ. Nah, kehamilan otomatis nggak bisa lama-lama terbentuk di saluran tuba, karena saluran tuba kecil. Kalau semakin besar, pecah dia. Pecah berdarah, meninggal ibunya. Tempatnya harusnya setelah sperma sama sel telur ketemu, dia harus ke rahim ya, Dok ya? Iya, harus jalan dong. Harus jalan terus dari saluran tuba masuk ke rahim. Ini nggak bisa karena ada sumbatan. Bisa karena sumbatan di saluran tuba, bisa karena ada penyakit misalkan perlengketan akibat kista coklat mungkin, atau yang paling sering adalah infeksi menular seksual yang tidak diatasi dengan baik dan menyebabkan radang panggul. Infeksi radang panggul yang diakibatkan karena infeksi menular seksual. Makanya saya selalu bilang di VT saya, hati-hati loh. Saya dapat pasien anak di bawah umur 20 tahun kehamilan di luar kandungan karena hobi aktivitas seksual, ganti-ganti pasangan. Itu adalah sarangnya, sumbernya kena kehamilan ektopik. Gitu. Atau yang terakhir adalah perempuan dan laki-laki atau pasangan suami istri yang menikah 1 tahun atau lebih, belum dikaruniai anak misalnya, promil tapi nggak berhasil misalnya ya karena faktor-faktor tuba atau faktor sel telur, itu paling sering terjadi kehamilan di luar kandungan karena ada masalah dalam tubanya yang membuat dia mungkin nggak bisa hamil dan akhirnya tumbuhlah kehamilan di luar rahim. Nah, itu yang terjadi. Yang tersering ya itulah anak-anak yang di bawah umur atau yang memang sering berganti-ganti pasangan karena penyakit radang panggul ini sensitif banget dengan orang-orang yang punya infeksi menular seksual. Wah, waspada ya. Betul banget. Nah, Dok, ada lagi yang namanya gangguan atau kelainan itu placenta previa, ini juga sering banget, Dok. Nah, tapi dokter sempat juga jelaskan sedikit ada di kehamilan kosong nggak terbentuk plasentanya. Nah, kalau yang placenta previa ini yang gimana ya, Dok? Kalau placenta previa itu artinya adalah ari-arinya atau plasentanya itu menutupi jalan lahir. Nah, ya. Rendah posisinya. Kan harusnya ari-ari di atas, di belakang, nggak boleh nutupin atau rendah kan? Kenapa? Karena bisa perdarahan dong. Dengan seiring waktu ketika kepala turun terus menggesek plasenta, otomatis kalau semakin rendah ari-arinya semakin dekat jalan lahir, ya semakin berdarah. Placenta previa dibagi, ada placenta previa totalis. Totalis itu artinya adalah total, seluruhnya depannya jalan lahir plasenta isinya. Nggak mungkin kepala bayi bisa keluar. Kalau kepala bayi keluar ke situ pasti pendarahan hebat. Nah, wajib dioperasi. Nggak boleh normal. Ada juga placenta previa parsialis, sebagian aja. Sebagian lagi nggak. Bisa aja lahir normal, tapi harus di rumah sakit dan harus ada dokter kandungan. Jadi ketika dia nanti perdarahan langsung naik meja operasi. Gitu ya. Ketiga marginalis, dia memang rendah, tapi dia tidak menutupi jalan lahir. Artinya masih ada kemungkinan untuk lahir normal. Atau juga ada plasenta letak rendah. Marginalis rendah, posisinya rendah itu masih bisa dicoba normal, tapi harus di rumah sakit. Tapi yang paling bahaya ya yang placenta previa totalis. Kenapa bisa terjadi? Biasanya pada pasien yang punya resiko riwayat sebelumnya BSC, bekas SC. Hati-hati dengan pasien bekas operasi. Mau SC 1 kali, SC 2 kali ya, SC 3 kali, semua punya resiko placenta previa totalis. Dan tentunya yang lebih ditakutkan lagi bukan hanya placenta previa totalis, tapi placenta akreta. Ketika si plasentanya itu sudah nempel di dinding rahim, bahkan bisa keluar dari rahim, bahkan bisa nempel di kandung kemih karena berkali-kali SC. Makanya hati-hati sama yang namanya seksio. Sesar itu bukan tanpa resiko. Berapa kali, Dok? Sebenarnya misalnya yang pengen punya anak banyak. Sebenarnya nggak ada yang mengatakan jurnal manapun yang mengatakan maksimal berapa kali SC. Cuma kita harus bilang sama pasien bahwa semakin sering SC, resikonya untuk perlengketan semakin besar. Artinya kalau 3 kali sudah cukup ya sudah, kita diikat. Tapi kalau misalkan mau lebih dari 3 kali dan pasiennya merasa siap dengan segala resiko, silahkan. Tapi ingat loh ya, rahimnya yang dirobek berkali-kali itu akan tipis. Semakin tipis rahim, semakin gampang robek. Jadi gitu. Jadi kalau placenta previa itu biasanya karena SC sama karena kuret.
pernah kuret atau pernah SC, itu dinding rahim tipis, jadi gampang plasenta nempel di situ. Aduh, menarik banget. Iya, seru banget dokter ya. Iya, Dok, satu lagi ngomongin kelainan, ini tadi kegagalan juga keguguran. Nah, bisa nggak sih Dok, keguguran itu di trimester kedua gitu? Nah, keguguran tuh apa aja nih penyebab yang paling sering? Oke, kalau keguguran itu definisi keguguran dulu ya. Ketika keguguran itu adalah ketika usia kehamilan di bawah 20 minggu atau berat bayi masih di bawah 500 gram. Jadi kalau trimester 2 itu kan sekitar 14 minggu sampai 27 mingguan ya, di bawah 28 minggu lah ya. Masih bisa keguguran. Ya, bisa banyak faktor. Salah satu faktornya bisa karena trauma. Bisa trauma tekanan, kecapean, ibunya stres berlebihan, hubungan sama suaminya mungkin terlalu keras, akhirnya di awal kehamilan rentan. Atau ada penyakit-penyakit ibu yang membuat ibunya lebih rentan keguguran. Kayak misalkan penyakit ibu dari mulai preeklamsia, anemia, ibunya darah rendah. Kalau ibu rendah darahnya otomatis pasti asupan oksigen pun semakin berkurang. Dan otomatis pasti akan mudah keguguran ya. Belum juga penyakit-penyakit pada ibu di masa lalu yang berefek pada kehamilan sekarang. Misalnya ibunya sering keguguran di masa lalu, ini kehamilan sudah berkali-kali dengan riwayat keguguran, akan mudah juga untuk keguguran. Atau ada infeksi, ibunya ada TORCH misalnya ya, toksoplasma. Bisa juga. Makanya kalau yang masalah keguguran itu di trimester 2 jelas masih bisa. Dan kalau bayi masih di bawah 500 gram atau masih di bawah 5 bulan masih punya potensi untuk keguguran. Harus lebih hati-hati. Kalau ada flek-flek, kram-kram perut, langsung datang ke dokter, jangan didiemin. Iya. Terima kasih Dok. Nah Dok, kalau bayi lahir dengan cacat bawaan Dok, apakah itu ada faktor dari kelainan-kelainan yang sudah kita bahas, kelainan kehamilan Dok? Dong, pasti kelainan bayi itu juga berpengaruh dari ibunya. Bisa pertama kali tadi karena faktor genetik, misalnya di genetik keluarganya ada yang kelainan kongenital juga, sangat bisa. Karena ibunya kurang asam folat, ya kan? Sementara asam folat itu adalah paling penting untuk pembentukan organ bayi, kepala bayi, otak bayi, dari asam folat yang cukup sampai 24 minggu. Setelah 24 minggu, kita mulai tidak perlu lagi asam folat, perlunya penambah darah sama kalsium. Tapi 0 hari sampai 24 minggu tempat pembentukan otaknya bayi, itulah kepentingan kita untuk asam folat. Ketika kekurangan asam folat, kekurangan nutrisi, ya resiko untuk kelainan kongenital pun semakin besar. Selain ditunjang dari kelainan ibu ya, misalnya ibunya ada penyakit lansia, ada penyakit diabetes dalam kehamilan atau diabetes gestasional, ibunya ada penyakit autoimun, ibunya ada genetik di keluarga yang pernah kelainan kongenital, itu akan mempersulit juga. Gitu. Jadi makanya penting screening awal kehamilan sangat penting. Jangan pernah lupa untuk screening awal kehamilan, baik dalam USG ya kan, penting. Lab lengkap di awal penting banget ya. Nanti kalau ada kecurigaan dari dokter SPOG untuk melihat kelainan, kira-kira kok ada ke arah sindrom Down misalnya, nanti dokternya biasanya akan mengarahkan untuk bisa cek kromosom ya, kayak cek non-invasive prenatal test, NIPT bisa ya kan. Tapi itu kan nanti setelah screening USG dulu. Iya. Nah, selain yang sudah kita bahas Dok, ada lagi nggak kelainan-kelainan yang paling sering terjadi sepanjang pengalaman juga dokter mungkin? Preeklamsia paling sering penyebab kematian ibu hamil dan melahirkan tuh, penyebab kematian tertinggi itu 2 di Indonesia. Yang pertama hemorrhage postpartum, perdarahan pasca salin, yang kedua preeklamsi. Tekanan darah tinggi di umur lebih dari 20 minggu. Nah, itu preeklamsi itu adalah sudah bermasalah dengan organ-organ ibu. Nah, artinya kalau sudah preeklamsi, resikonya adalah nanti bisa preeklamsi berat dan bisa kejang. Kalau ibunya kejang, bayi bisa meninggal. Preeklamsi ini adalah tekanan darah tinggi lebih dari umur 20 minggu kehamilannya dengan tensinya minimal 140/90. Nah, makanya ibunya, maaf Dok, ibunya ini awalnya punya hipertensi nggak Dok? Salah satunya iya. Jadi makanya ada yang namanya screening preeklamsi. Nah, screening preeklamsi itu dilakukan di puskesmas biasanya di umur 12 minggu. Makanya tadi saya bilang, harus ke puskesmas. Karena ada yang namanya screening preeklamsi. Kita punya skor yang sudah kita buat ya. Di Indonesia ada yang sudah disetujui oleh semua dokter obgyn seluruh Indonesia yang kita pakai juga di puskesmas-puskesmas. Skor itu nanti untuk menunjukkan berapa tingkatan ibu ini punya kemungkinan preeklamsi di masa yang akan datang. Apakah skor ringan, sedang, berat. Salah satunya hamil anak pertama, resiko preeklamsi. Hamil kembar, resiko preeklamsi. Hamil dengan ibu yang obesitas, resiko preeklamsi. Hamil dengan hipertensi kronik atau ibunya pernah hipertensi, punya resiko juga. Autoimun,
Jadi banyak di scoring itu. Makanya saya bilang harus periksa ke puskesmas. Karena buku pink itu, buku merah itu adalah pegangannya ibu hamil. Itu adalah nyawanya ibu hamil ya. Karena di situ lengkap semuanya data hidupnya ibu hamil dan kita udah tahu. Kalau dokter buka udah tahu, oh ini ibu ini resiko preeklamsi tinggi. Makanya akan dikasih pencegahan di awal kehamilan supaya tidak sampai ke preeklamsi. Iya. Nah, Dok, tindakan apa, Dok, yang harus dilakukan kalau ngalamin kelainan-kelainan tadi? Kalau yang hamil kosong, hamil anggur, mau nggak mau harus dikuret. Nah, ada tindakan-tindakan lain, Dok, yang harus dilakukan? Yang pertama ya pasti tenang dulu, jangan panik ya, karena pasti semua ibu atau semua pasangan yang mengalami kelainan pada kehamilannya pasti akan panik. Ya, jangan panik dulu ya. Pertama, tenangkan diri. Ya, kita sebagai orang beragama berserah diri sama Tuhan dan percaya dengan ikhtiar kepada dokter kan. Tentunya dengan dokter sudah memberikan opsi-opsi pilihan-pilihan tindakan, itu udah pasti yang terbaik. Jangan pernah berpikir untuk udahlah saya nggak mau dengerin dokter, saya mau berobat ke tradisional atau ke herbal. Saran saya jangan, karena kalau sudah dikatakan sama dokter untuk tindakan misalkan kuret, ya pasti itu sudah pemeriksaannya sudah akurat gitu loh untuk di kedepannya. Tujuannya apa sih? Sebenarnya dokter tujuannya gini, dengan nantinya dia sudah dikuret, sudah dibersihkan, dia akan cepat lagi buat hamil. Dia akan diprogramkan untuk hamil. Semakin lama tindakan, ya semakin lama dia akan bisa hamil lagi. Karena kalau habis keguguran, idealnya 3 bulan baru hamil. Jadi nanti kalau tindakan yang harus dilakukan, tenang dulu, ikuti kata dokternya, apa yang dokternya bilang, ikuti petunjuknya. Setelah diselesaikan tindakannya, misalnya kuret, 3 bulan promil dulu. Promil dengan cara apa? Perbaiki gaya hidup. Suami istri, suami suka ngerokok misalnya, kurangi rokoknya, kurangi alkoholnya. Karena itu memicu keguguran, memicu kehamilan kosong. Nah, ya jelas kalau spermanya kurang bagus, nggak bisa nangkep sel telur, akhirnya terjadi kegagalan pada waktu pembentukan. Salah satunya karena faktor gaya hidup suami maupun istri. Ya, perbaiki gaya hidup. Niat untuk promil ya ikutin petunjuk dokter dengan cara salah satunya biasanya 3 bulan sebelumnya kita persiapkan minum asam folat. Asam folat dosis tinggi 3 bulan. Suami juga perbaikan juga gaya hidupnya, baru nanti promil setelah 3 bulan agar kehamilannya bisa lebih baik dan diharapkan sehat terus gitu. Amin. Nah, tadi Dok, di awal nih banyak yang baru join. Di awal tadi untuk ibu hamil supaya meminimalisir risiko. Untuk pemeriksaannya Dok, ke dokter kandungan tadi dokter sudah jelaskan. Boleh jelaskan lagi Dok, untuk pemeriksaan kandungan itu sampai nanti melahirkan minimal berapa kali? Oke, jadi kalau untuk antenatal care, pemeriksaan kehamilan, WHO bilang minimal 6 kali. 1 trimester 1, 2 trimester 2, 3 trimester 3. Jadi 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan harus cek, ya kan? Tapi untuk USG tuh kembali lagi setiap orang berbeda-beda. Artinya begini, kalau USG itu kan minimal trimester 1 harus USG. Melihat kantong kehamilan di mana, ya kan? Dalam rahim atau di luar rahim, itu. Trimester 2 penting banget untuk melihat kelainan kongenital. Ada nggak kelainan kongenital pada bayinya? Di umur berapa sih? 18 sampai 22 minggu. Penting banget, ya. Trimester 3, 7, 8, 9, lihat perkembangan bayinya. Lebih bagus kalau mau USG 4 kali. Trimester 3 di 7 bulan sama di akhir nanti, ya kan? Tapi kalau misalkan dananya terbatas, ya minimal 3 kali lah USG. T1, T2, T3. Minimal itu udah, ya. Tapi kalau untuk pemeriksaan 6 kali, itu dilakukan di puskesmas. Gitu ya. Tapi USG-nya paling nggak 3 kali. Yang paling penting yang pertama tadi, yang kedua dan ketiga menjelang persalinan. Kenapa? Supaya bisa lihat ada masalah nggak ketika nanti dia mau lahiran. Kira-kira ada penyulit nggak yang akan membuat dia pada akhirnya beresiko kalau misalkan dia lahir normal, seperti plasenta ya misalnya. Gitu. Dok, sebagai penutup tadi boleh dijelaskan secara singkat closing kita untuk kenali kelainan pada kehamilan dan terutama tadi catatan penting tuh untuk tadi pemeriksaannya ibu-ibu hamil, jangan sampai lupa terutama yang di daerah-daerah, jangan sekedar 1 kali aja tuh pemeriksaan baru sama lahiran. Silakan dokter. Oke, buat ibu-ibu hamilku tercinta, yang pertama adalah pesannya jagalah reproduksimu sejak dini karena itu akan menentukan masa depanmu dan buah hatimu nanti ya. Jadi yang pertama pastinya sebelum menikah kita harus punya perencanaan hidup ya. Jangan melakukan aktivitas seksual yang tidak aman. Artinya ganti-ganti pasangan tanpa pengaman ya. Semuanya harus terencana. Saat menikah adalah momen untuk hidup baru dengan orang yang tentunya satu visi dan misi dengan kita, menciptakan kehamilan yang baik supaya hasilnya juga baik ya.
Kedua, kalau udah hamil, tentunya hamil yang ideal untuk perempuan 21 tahun ya, dan tidak di atas 35 tahun. Jangan lupa antenatal care. Trimester 1 harus periksa ke dokter kandungan. Paling enggak untuk lihat di mana kantong kehamilannya. Trimester kedua lihat ada nggak klien kongenital. Trimester ketiga nanti atau menjelang persalinan juga periksa lagi. Tapi di puskesmas paling tidak wajib 6 kali antenatal care. Sekali trimester 1, 2 kali trimester 2, dan 3 kali di trimester 3. Tujuannya apa sih? Kalau ada masalah-masalah pada waktu hamil, puskesmas akan langsung bisa merujuk ke rumah sakit terdekat dan jangan sampai terlambat. Karena keterlambatan akan mengancam ibu dan bayinya ya. Dan tentunya ibu-ibu hamil jangan pernah lupa bahwa penting banget nutrisi, vitamin di awal kehamilan. Khususnya saya nggak pernah bosan bilang bahwa asam folat dibutuhkan banget di 24 minggu awal. Jadi 0 sampai 24 minggu konsumsi asam folat 400 sampai 800 mg yang semuanya udah ada di Nutrimax. Jadi jangan lupa, Max. Dokter Amira, terima kasih banyak ya dok ya. Ternyata memang pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Kita lebih baik nih antisipasi. Jadi tentunya apa yang kita bahas hari ini, kelainan-kelainan pada kehamilan bukan hanya bermanfaat untuk ibu-ibu hamil, tetapi wanita-wanita yang sedang mempersiapkan juga untuk kehamilan. Tentunya ilmu ini sangat bermanfaat. Sekali lagi, terima kasih Dokter Amira.